الحمد لله الذي خلق الجن والإنس ليعبدوه وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب أعزنا الله وإياكم أجمعين الحمد لله والشكر لله. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan segala karunia yang tidak henti-hentinya dan tidak putus-putusnya dilimpahkan kepada kita semua. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jin dan manusia dengan maksud dan tujuan yang sangat agung, dengan hikmah yang sangat agung, yaitu menghambakan diri hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya di dalam ibadah dengan sesuatu apapun dan dengan siapapun. Dan untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan dan mengutus pada setiap umat Rasul agar setiap umat tersebut mengetahui, memahami dan mengamalkan maksud tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus untuk setiap umat satu orang rasul, dan mereka menyerukan kepada setiap umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk taghut. Dan untuk itu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab samawiyah. Allah menurunkan At-Taurah, Az-Zabur wal Injil, dan ditutup dengan Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi yang termulia, penutup seluruh Nabi dan Rasul. Dialah Muhammad ibni Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Quraisy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in, insyaallah taala di petang hari ini di tanggal 21 Rabiul Awal di tahun 1438 Hijriyah, di malam Kamis, kembali kita melanjutkan kajian yang terkait dengan akidah yang seorang muslim ataupun muslimah hendaknya berpegang dengan akidah Islamiyah sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis atau sunnah beliau. Dan kajian kita itu masih terkait dengan ibadah yang kemungkinan besar ibadah tersebut terjatuh pelakunya di dalam melakukan ibadah tersebut ke dalam kesyirikan. Sebagaimana yang dimaklumi, syirik adalah memalingkan suatu ibadah, suatu bentuk ibadah atau suatu bagian dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Itu definisi syirik yang disebutkan oleh sejumlah ulama. Dan ibadah yang kita maksud di sini adalah an-nazar, yaitu an-nazar. Dan an-nazar secara bahasa adalah iltizamu fi'li syai', mengharuskan, mewajibkan untuk melakukan sesuatu. Itu secara bahasa. Nah, dan secara istilah itu disebutkan oleh para ulama dengan ibarat, dengan ungkapan yang bermacam-macam. Namun maknanya itu saling berdekatan. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan, Ibn Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, menyebutkan bahwa an-nazar dalam istilah syariat adalah iltizamu mukallaf fi'li ta'ah lam tajib alaihi bi asli syara'. Seseorang mengharuskan atau seorang mukallaf, seorang muslim atau muslimah yang akil balik, mengharuskan untuk melakukan ketaatan pada dirinya atau melakukan sesuatu pada dirinya yang asalnya itu tidak wajib atau tidak harus. Itu nazar. Atau kita bahasakan dengan sederhana, nazar itu seseorang mengharuskan, mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang sesuatu tersebut asalnya tidak wajib dan tidak harus, tapi dia menjadi wajib dan menjadi harus disebabkan ia nazar. Ia berjanji. Nah, dan yang menunjukkan bahwasanya nazar ini adalah ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insan di ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala tatkala memuji al-abrar, innal abrar, mereka yang banyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Di antaranya Allah sebutkan di ayat yang ke-7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Al-abrar di antara karakteristiknya kata Allah Subhanahu wa taala adalah menunaikan nazar, menunaikan janjinya. Dia menunaikan nazar atau janjinya. Dan dia takut pada suatu hari nanti di mana hari tersebut azab itu sudah merata. Nah, sisi pendalilan dari ayat tersebut bahwasanya Allah memuji, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memuji kepada sesuatu melainkan Allah cinta dan ridha pada sesuatu tersebut. Tolong dipahami hal itu. Semua yang Allah Subhanahu wa taala puji dalam Al-Qur'an itu Allah ridha dan Allah cinta pada hal tersebut. Apakah itu bentuknya adalah sifat, perbuatan, atau manusianya atau pelakunya. Dan kalau Allah cinta dan ridha, maka itu bagian daripada ibadah. Itu termasuk dalam cakupan ibadah secara umum. Sebab ibadah sebagaimana yang sering kita ungkapkan, sering kita sebutkan, adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwalin wa af'alin adh-dhahir wal batin. Yang namanya ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhai. Apakah itu bentuknya ucapan, perbuatan, nampak ataupun tidak nampak, itu ibadah. Sehingga nampak sekali dari ayat tersebut bahwasanya nazar itu adalah ibadah.
Hanya saja jemaah sekalian, di antara para ulama itu mempermasalahkan nazar itu masuk dalam lingkup ibadah. Mereka mempermasalahkan dan mengatakan bahwa itu hukumnya adalah makruh. Kenapa bisa sesuatu yang dimakruhkan masuk dalam bagian ibadah? Ibadah itu ya imma wujub atau imma mustahabbah. Apakah itu wajib atau sunat? Ya. Bahkan di antara para ulama ada yang sampai mengharamkan yang namanya nazar. Makruh, haram. Kok bisa jadi ibadah? Kenapa para ulama mengatakan demikian? Sebab di dalam hadis Abdullah Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan juga selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nazra la yuqaddimu syai'an wa la yuakhir wa innama yustakhraju bin nazri minal bakhili." Sungguhnya yang namanya nazar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak menjadikan sesuatu menjadi cepat atau tidak juga menjadikan sesuatu itu menjadi lambat. Artinya ada atau tidak adanya nazar yang diucapkan oleh seseorang itu tidak akan memajukan dan memundurkan apa yang hendak dia lakukan. Iya. Wa inna ma yustakhraju bin nazri minal bakhili. Dan nazar itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dilakukan oleh mereka yang bakhil, mereka yang pelit, mereka yang seke, yang nanti melakukan suatu amalan ketaatan ketika terpaksa. Contoh, kalau saya bulan ini atau tahun ini jadi menikah, ya, maka saya akan bersedekah 500.000 ke Masjid Nur Afiat. Bayangkan, dia nazarnya seperti itu. Kalau bulan ini bulan Rabiul Awal tidak keluar dari bulan ini, saya jadi menikah dengan fulanah binti fulan, salah satu kembang desa Lagaligo, maka saya akan menyumbang ke Masjid Nur Afiat 500.000. Itu kan terpaksa dia menyumbang. Kenapa dia terpaksa menyumbang? Karena nazarnya. Seandainya tidak ada nazarnya, dia tidak menyumbang. Sekaligus membebani dia dengan sesuatu yang tidak wajib. Itu menyumbang wajib atau sunat? Sunat. Yang wajib apa? Zakat yang wajib. Nafkah kepada orang yang di bawah tanggungan kita, itu yang wajib. Sehingga dia terbebani dengan hal itu. Nah, makanya para ulama mengatakan itu makruh. Iya. Termasuk bakhil. Dia tidak menyumbang kecuali dengan cara seperti itu. Contoh yang lainnya, kalau saya lulus di jenjang pendidikan tertentu, apakah itu S1, S2 dan S3, maka saya akan berpuasa selama sebulan, khusus di hari Senin Kamis. Selama ini dia tidak pernah puasa Senin Kamis. Mungkin kesibukan dan lain-lain alasannya. Tiba-tiba dengan nazar itu ternyata dia lolos. Dia lulus dari jenjang pendidikan tertentu, apakah itu S1, S2 atau S3. Akhirnya dia puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin Kamis itu hukumnya apa? Sunat. Tapi itu menjadi wajib bagi dia. Kenapa? Dia bernazar untuk itu. Sehingga itu membebani si hamba. Iya. Dan sekaligus menunjukkan bakhil, pelit untuk melakukan ibadah. Nanti ketika dia bernazar baru melakukan ibadah tersebut.
Padahal asalnya ibadah itu fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba melakukannya, bukan karena terpaksa. Nah, ini alasan para ulama sampai mereka mengatakan itu hukumnya makruh. Bahkan kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, sejumlah ulama yang lainnya menyebutkan hukumnya haram. Dan beliau juga menukil sebagaimana dalam Al-Qaulul Mufid bahwasanya yang condong kepada pendapat yang diharamkan itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian jemaah sekalian, menjawab hal ini, menjawab ungkapan para ulama yang mengatakan itu hukumnya makruh dan hukumnya itu haram, nazar. Di dalam syarah Ushulus Salasah, Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala, mufti Saudi saat ini, itu menyebutkan, setelah beliau menyebutkan iskal di kalangan para ulama tentang nazar itu masuk ke dalam bagian ibadah, beliau menyebutkan bahwasanya nazar itu ada dua macam dari sisi bentuk. Nazar itu bentuknya dua macam. Nazar bentuknya dua macam. Bentuk yang pertama disebut dengan nazar mutlak. Nazar mutlak. Dan ini hukumnya kata beliau mahmudun laisa bimakruhin fi syara'. Itu hukumnya terpuji dan tidak dibenci dalam syariat, alias boleh. Itu nazar mutlak. Dan yang dimaksud dengan nazar mutlak adalah seseorang bernazar tanpa syarat. Seseorang bernazar tanpa syarat. Contohnya, insyaallah sebentar saya akan sholat malam. Itu nazar dia, tanpa ada syarat yang lain. Pokoknya dia niatkan, dia berjanji dalam dirinya, nanti kalau sebentar usianya dipanjangkan oleh Allah, maka dia akan sholat malam itu. Tidak ada syaratnya. Ini boleh. Dan ini tidak makruh kata beliau, bahkan itu terpuji dan tidak dibenci dalam syariat. Ini nazar mutlak. Nazar yang kedua atau bentuk yang kedua adalah nazar yang muqayyad atau muqabil, yaitu nazar yang disertai dengan syarat. Nazar yang disertai dengan syarat, seperti contoh yang kita sebutkan tadi. Kalau saya selamat sampai di tujuan, insyaallah saya traktir kalian. Itu kan ada syaratnya. Syaratnya apa? Mesti selamat. Kalau tidak selamat, enggak dapat kau apa-apa. Itu ada syarat. Nah ini yang makruh. Apalagi kalau dia masuk ke dalam lingkup ibadah. Ini yang jadi iskal sebenarnya. Dan ini yang dimaksud kata Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, ini yang memang dipermasalahkan oleh para ulama, yang muqayyad, yang muqabil, yang dibatasi oleh persyaratan. Adapun yang mutlak tadi tidak. Nah, sudah paham ya perbedaannya? Sekaligus antum sudah tahu bagaimana menjawab iskal yang mungkin disampaikan kepada antum, apalagi disebutkan haditsnya tadi. Jawabannya seperti yang disebutkan Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah. Nah, jadi dari sisi bentuk dua. Kemudian dari sisi tujuan, nazar juga terbagi menjadi dua. Nah, di sini yang masuk lingkup pembahasan kita dalam akidah. Dari sisi tujuan, satu, ada nazar yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini adalah nazar yang masuk ke dalam ibadah dan tidak boleh memang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, nazar yang ditujukan kepada selain Allah. Nazar yang ditujukan kepada selain Allah. Contoh, kalau saya lulus ujian, maka saya akan potong sapi sekian ekor di kuburannya Datuk Sulaiman, menghormati Datuk Sulaiman, menghargai beliau sebagai bentuk pendekatan diri kepada beliau. Ini nazar ditujukan kepada selain Allah. Dan ini masuk dalam lingkup syirik. Dan syiriknya tidak main-main, syirik akbar. Syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari lingkup Islam. Sebab ia telah menjadikan satu ibadah ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bisa dipahami ya? Iya. Baik. Dan inilah sebenarnya maksud pembahasan ini. Bahwasanya di antara nazar itu ada yang sampai kepada kesyirikan. Kalau itu diperuntukkan kepada siapapun dan kepada apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab seluruh ibadah, apapun bentuk, jenis, hukum dan hukumnya, itu wajib ditujukan, dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak boleh kepada selainnya. Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, apapun dan siapapun itu, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Baik. Kemudian, untuk melengkapi pembahasan tentang nazar ini, ada hal-hal yang perlu kita pahami. Sebab di dalam nazar itu ada dua hal. Nazarnya dan pelaksanaan nazarnya. Dia mengucapkan begini itu nazarnya. Lalu merealisasikan itu, itu pelaksanaan nazar. Itu juga bagian ibadah. Untuk menunaikan nazar, dilihat. Yang pertama, kalau dia bernazar untuk melakukan suatu ketaatan, suatu ibadah, maka dia wajib, digarisbawahi, dia wajib menunaikan ibadah tersebut. Kapan dia tidak tunaikan, dia berdosa. Dan kapan dia tidak menunaikannya, dia wajib membayar kafarah atau denda. Ada dendanya. Contoh nazar yang kita ambil contoh puasa. Puasa sunat. Kalau saya kalau saya naik pangkat, kalau saya naik pangkat dari kasih menjadi kabid, dari kepala seksi menjadi kepala bidang, naik jabatan. Dan itu terjadi di tahun ini, maka saya akan berpuasa 7 hari. Dia akan berpuasa selama 7 hari.
Ini puasa itu ibadah atau tidak? Ibadah. Nah, ketaatan atau ibadah. Kalau dia tidak menunaikan ibadah puasa yang dia nazarkan tersebut dan dia sudah naik pangkat, jadi sudah jadi kepala kepala bidang. Iya, tadinya kepala seksi. Entah itu seksi apa. Nah, sudah naik jadi kepala bidang, dia sudah sesuai dengan nazarnya, dia wajib menunaikan puasa 7 hari tersebut. Nah, dia tidak menunaikan puasa 7 hari tersebut. Dilihat, kalau dia tidak melakukannya tanpa uzur, tanpa ada halangan, maka sepakat para ulama tidak ada silang pendapat dalam masalah tersebut, dia wajib mengqadha'nya pada waktu yang lain. Dan dia juga wajib untuk membayar kafarah atau denda, sebab dia tidak menunaikan nazarnya. Nah, kalau dia tidak menunaikan nazarnya disebabkan ada uzur, ada halangan, dan uzur dan halangannya tersebut dibenarkan oleh syariat, maka sepakat juga para ulama, nanti ketika uzur dan halangannya telah hilang, dia wajib mengqadha. Tapi untuk urusan kafarahnya diperselisihkan oleh para ulama. Kalau di mazhab Hambali itu ada 2 pendapat di mazhab mereka, dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi bahwasanya dia juga wajib membayar kafarah. Nah, baik, ini yang pertama. Yang kedua, kalau seseorang bernazar untuk melakukan sesuatu yang sesuatu tersebut bukan ibadah, dan sesuatu tersebut hukumnya mubah, paham ya? Bukan ibadah, hukumnya mubah, maka dia boleh memilih salah satu dari 2. Dia boleh memilih salah satu dari 2, yaitu dia boleh memilih menunaikan nazarnya atau membayar kafarah. Kalau dia tunaikan nazarnya, dia tidak membayar kafarah. Kalau dia membayar kafarah, dia tidak tunaikan nazarnya. Contoh yang mubah itu bagaimana? Contoh, kita kasih contoh. Insyaallah kalau saya pulang ta'lim malam ini, saya akan makan 2 piring nasi. Makan itu hukumnya apa? Mubah. Iya. Saya akan makan 2 piring nasi. Meski dia tidak jelaskan makan nasi di mana, ya. Yang jelas dia sudah bernazar kapan dia selesai taklim, iya, pulang taklim dengan selamat, iya, maka dia akan makan nasi 2 piring. Makan itu hukumnya mubah. Dia nazarkan itu, dia ucapkan dengan lisannya. Maka kapan dia pulang ke rumahnya dengan selamat, dia ada 2 pilihan. Menunaikan nazarnya dengan makan 2 piring, iya, atau yang kedua, dia membayar kafarah atau denda. Makanya jangan main-main dengan nazar itu. Jangan main-main. Nah, karena mengkasar ketika piti nazar-nazari, ya. Jangan sembarangan main nazar-nazar. Nah, dan itu juga hikmah kenapa para ulama tadi memakruhkan, membebani sesuatu yang hukumnya mubah menjadi wajib. Nah, yang ketiga, jika seseorang melakukan nazar untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang makruh, perbuatan makruh, maka ini sama hukumnya dengan yang kedua tadi. Dia boleh memilih menunaikan nazarnya atau membayar kafarah. Contoh, ini cuma contoh, bukan untuk dicontoh, ya. Contoh bukan untuk dijadikan contoh. Paham ya?
Atau bahasa saya terlalu apa ya? Cuman contoh saja ini, bukan untuk dicontohi. Ada yang bernazar misalnya, bagaimanapun saya mau buang angin, nanti kalau sholat isya nanti, saya mau buang angin ke, mau BAK ke, buang BAB ke, saya akan tetap tahan. Itu menahan BAB, BAK, angin dalam sholat itu hukumnya apa? Hukumnya makruh. Iya. Nah, atau contoh yang lainnya, di rumahnya sudah terhidang makanan, siap disantap, perutnya atau cacing dalam perutnya sudah dari tadi menggelepar. Iya. Sedang lapar-laparnya dia. Azan sudah dari tadi berkumandang, tidak lama lagi akan iqamah. Kemudian setelah itu iqamah, dia melihat makanan sudah tersedia. Tapi sebelumnya dia sudah bernazar, apapun yang terjadi saya tetap pergi sholat, meskipun dalam keadaan perut melilit lapar. Ini hukumnya makruh ini. Seharusnya dia makan. Nah, maka dalam keadaan seperti ini sama dengan yang mubah tadi. Dia boleh menunaikan nazarnya, atau yang kedua membayar kafarah. Nah, sudah berapa bentuk? Yang keempat, jika seseorang bernazar untuk melakukan kemaksiatan, yang kemaksiatan ini tidak sampai kepada derajat kesyirikan, tidak sampai kepada derajat kesyirikan, maksiat. Ada yang bernazar, insyaallah, pakai insyaallah lagi. Sebentar, kalau ketemu dengan musuh saya, kusambal kalonna. Ya, paham artinya? Saya gerek lehernya. Dia nazar. Membunuh itu maksiat atau bukan? Maksiat. Tak sampai pada tingkatan kesyirikan? Tidak. Dia bernazar hendak melakukan maksiat. Maka yang seperti ini wajib untuk tidak menunaikan nazarnya. Wajib untuk tidak menunaikan nazarnya. Dan nazarnya tetap sah. Nazar yang sah ini mengharuskan dia untuk membayar kafarah atau denda. Tapi dia tidak boleh merealisasikan itu tadi. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazara ayyuti Allah falyuti'ahu wa man nazara ayyasi Allah fala yu'sihi." Barang siapa yang berniat untuk taat kepada Allah, hendaknya dia taat kepada Allah, yakni menunaikan nazarnya. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, tidak boleh dia tunaikan nazarnya tersebut. Tidak boleh direalisasikan, tapi dia tetap membayar denda atau kafarah. Yang kelima, jika seseorang bernazar untuk melakukan maksiat, yang maksiat tersebut adalah sampai pada tingkatan kesyirikan alias kemusyrikan atau kekufuran, maka dalam keadaan seperti ini, satu, dia tidak boleh alias wajib untuk tidak menunaikan nazarnya. Dan yang kedua, tidak ada kafarah untuk dia, tidak ada denda untuk dia. Dan yang wajib untuk dia apa? Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Wajib dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, tinggal kita lihat. Dari tadi kita bicara kafarah atau denda ini, ya. Apa dendanya? Ya. Apa kafarahnya? Kafarahnya Allah Subhanahu wa taala, atau kafarahnya itu para ulama sebutkan sama dengan kafarah sumpah. Sama dengan kafarah sumpah.
yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Maidah di ayat yang ke-89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum ma aqadtumul ayman." Nah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghukum kalian atas sumpah-sumpah yang kalian lakukan dengan tidak sengaja. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al-aiman. Yang Allah hukum itu kalau kalian memang serius bersumpah dan kemudian melanggar sumpah. Kemudian fakaffaratuhu, kalau seseorang melanggar sumpah, fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin. Kafalah yang pertama, dia mesti memberikan makan 10 orang fakir miskin. Memberikan makan 10 orang fakir miskin. Kalau disebutkan dalam nas syariat, it'am makanan. Jangan dikasih uang. Sebab itu bukan makanan namanya. Dan bisa jadi kalau dikasih uang lari salai, tidak jadi makanan. Nah, ini denda yang pertama, memberikan makanan 10 orang fakir miskin. Dan disebutkan makanan, tentu makanan yang mengenyangkan, bukan lapo, bukan kalapo, bukan juga snack-snack. Makanan yang mengenyangkan. Nah, 10 orang fakir miskin dikasih makan sampai kenyang. Atau yang kedua, memberikan pakaian 10 orang miskin tersebut. Yang namanya pakaian, tentunya yang menutupi aurat. Jangan cuma dibilang, wah, bagian pakaian itu kan songkok, beli gambami songkok tak 5.000. Bukan itu pakaian. Atau mungkin pakaian maksudnya ini singlet. Ada tuh singlet tak 10.003. Pakaian yang menutupi aurat, pakaian lengkap. Dan sejumlah ulama itu menguatkan bahwasanya pakaian di sini pakaian atasan dan pakaian bawahan. Sehingga tertutup aurat dengan sempurna. Nah, kalau dia tidak melakukan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tahrir raqabah. Dia mesti membebaskan budak. Jadi yang susah. Sebab tidak ada lagi perbudakan. Nah, tidak ada lagi perbudakan. Nah, kalau 3 denda kafalah tersebut tidak bisa dilakukan, dia tidak sanggup kasih makan 10 orang miskin. Mungkin dia dengan orang miskin tersebut beda-beda tipis, 11-12. Alias sama-sama berada tepat di garis kemiskinan. Nah, sehingga bagaimana caranya? Tidak bisa dikasih makan. Apalagi bicara membebaskan budak pakai duit. Dia punya duit juga, tidak ada budak yang bisa dibebaskan. Maka masih ada solusi satu dan tidak ada lagi yang lain. Allah sebutkan di ayat yang sama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam." Dia wajib berpuasa 3 hari. Wajib dia berpuasa 3 hari. Dan 3 hari di sini diperselisihkan oleh para ulama apakah itu mesti mutatabi'an, mesti berturut-turut atau selang-seling. Dan yang lebih tepat insyaallah taala itu boleh selang-seling. Dan nanti puasa ini boleh dilakukan kalau semua kafalah sebelumnya tidak bisa memang dilakukan. Tidak bisa milih, wajib kakak puasa. Tidak bisa. Pilih dulu yang di atasnya. Nah, ini semua menunjukkan jemaah sekalian bahwa nazar itu tidak main-main. Kita tidak menunaikan nazar itu tidak main-main. Dan tidak boleh ada istilah saya tarik nazarku. Ini bukan main tarik ulur.
Yang nazar yang boleh ditarik menurut para ulama hanya nazar yang itu adalah maksiat, syirik. Itu yang boleh ditarik. Selain daripada itu, apakah itu nazar yang bentuknya ibadah ataupun nazar yang hukumnya mubah dan makruh? Jadi, apakah itu diucapkan dengan serius atau main-main? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, arba'un jaizatun fi kulli hal. Ada 4 hal yang dia tetap sah pada segala keadaan. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya. 4 hal itu, pertama al-itqu, membebaskan budak. Misalnya anda punya budak, main-main atau serius, bebas kok. Main aja loh. Dia sudah bebas. Jangan main-main. Kemudian yang kedua, at-talaq. Talak, cerai. Nah, apakah itu lafadznya dalam bentuk sharih atau kinayah? Langsung, kamu. Ini misalnya istrinya 4. Tinggal dia bilang kamu. Saya ceraikan. Itu secara hukum sudah jatuh. Dia dalam keadaan sadar. Nah, yang ketiga, an-nikah, akad nikah. Seorang wali, bapak, misalnya ada bapak ya, bapak ini punya anak gadis, di rumah anak gadisnya, atau di kampung anak gadisnya, jauh. Dia di sini main-main sama temannya, sahabatnya. Kamu teman baik saya. Kamu saya nikahkan anak saya. Pakai akad nikah lagi. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, namanya Fulanah binti Fulan. Karena Allah. Kapan dia bilang saya terima nikahnya? Sudah, dia sudah suami istri. Ini tidak main-main. Betul itu. Nah, sebab dia wali. Bapak itu walinya. Nah, wali dari si anak perempuan. Dan tidak mesti dan tidak harus mesti telepon dulu. Kau mau enggak sama si Fulan? Enggak, dia masih gadis. Enggak mesti begitu. Itu haknya wali. Makanya jangan main-main seperti itu. Yang saya heran itu biasa di sinetron itu, subhanallah. Tapi kayaknya bukannya nama aslinya, nama pakai. Nah, tidak main-main itu namanya akad nikah seperti itu. Makanya Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu taala, kibar tabi'in, itu ketika menikahkan anak beliau dengan salah satu muridnya, salah satu muridnya itu akad ijab kabulnya di masjid. Itu anak muridnya 1 minggu 2 minggu tidak datang taklim. Atau 1 bulan tidak datang taklim. Begitu dia datang ditanya, kenapa kau tidak datang taklim? Apa masalahmu? Dia cerita, istri saya baru meninggal, kasihan. Kasihan ini, kalau tidak ada istrinya tidak taklim nanti. Padahal itu anaknya Sa'id bin Musayyib sudah dilamar oleh anak khalifah. Tapi ditolak. Bayangkan, ditolak. Itu yang menyebabkan beliau disiksa sama khalifah. Nah, begitu dalam keadaan seperti ini, maukah kau menikah dengan anak perempuan saya? Wah, dia bilang, mana ada orang yang mau menikahkan anaknya dengan saya? Saya tidak punya apa-apa. Saya hidup apa adanya. Bukan apa yang ada, tapi apa adanya. Pokoknya cari saja mahal, berapa kayak yang kau punya. Ternyata mahalnya cuma beberapa dirham. Kasihan, mahal cuma beberapa dirham. Apa kata Sa'id bin Musayyib? Saya nikahkan kamu dengan putri saya. Dia terima, saya terima nikahnya. Sudah. Jadi, begitu selesai talim, ini siapa namanya? Si murid tadi mau pulang. Mau kemana kamu? Jemput istrimu sana. Jemput istrimu di rumah. Bayangkan. Nah,
Jadi kan? Jadi. Tinggal kalau di zaman kita ini kita telepon Pak KUA penghulu bahwa tadi telah terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu ijab kabul. Bapak tinggal masukkan ke administrasi supaya diakui oleh pemerintah setempat. Cekui Kementerian Agama. Itu saja. Jangan main-main ya masalah itu. Serius, tidak serius jadi. Nah, membebaskan budak, talak, nikah. Apa yang keempat? Nadar. Jadi itu. Iya. Jangan main-main dalam masalah itu. Astagfirullah, sudah lewat waktu ya? Nah, jadi ini yang sempat kita sebutkan di kesempatan ini. Nah, taib. Kalau ada hal-hal yang mungkin belum begitu jelas, nanti dipertanyakan di kesempatan yang lain. Kita sudah kelewatan waktu ini. InsyaAllah kita akan, kalaupun ada pertanyaan nanti ditanyakan pada kesempatan yang lainnya. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan petang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.